kadang ada celetukan-celetukan remaja itu jatuh cinta itu sakit karena jatuh gitu. Mungkin karena jatuhnya itu di cinta patologis. Itu, ya. Kalau jatuh cintanya cinta yang normal ya jatuhnya di atas kasur dia. Nggak merasa sakit. Kalau cinta patologis jatuhnya di lantai yang bermarmer ya remuk redam ji, nggak karu-karuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ruang Hikmah bersama saya Cici Nurzakiah. Kali ini kita akan berbincang-bincang santai dan mengajak kita untuk berpikir lebih jernih, lebih kritis dan lebih dewasa dalam memandang hidup. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sering banget terjadi di kalangan remaja, yaitu cinta patologis. Oke, bersama saya telah hadir Bapak Ahmad Zaki. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Bapak Ahmad Zaki ini akan berbincang-bincang dengan saya selama 30 menit ke depan untuk membahas cinta patologis. Apakah cinta patologis itu berbahaya? Apakah cinta patologis itu sering terjadi, atau bagaimana ketika kita menghadapi cinta patologis itu, respon yang harus kita ambil itu seperti apa? Oke, bisa kita mulai, Bapak? Siap. Nah, kita perjelas dulu nih definisi dari cinta patologis itu sendiri. Iya. Apa sih, Pak, cinta patologis itu? Cinta apa patologis gitu? Ya. Terlebih dahulu sebelum kita membahas cinta patologis, sebetulnya istilah patologis itu beredar di kalangan medis untuk menunjuk pada satu penyakit yang ada pada diri seseorang. Kemudian patologis itu berkembang menjadi satu istilah di di ilmu sosial. Dulu ketika kita belajar ilmu sosial dasar, itu ada yang namanya patologi sosial. Jadi patologi sosial itu satu kondisi di mana lingkungan kita toksik, benar-benar membawa penyakit buat kita. Nah, patologis sebetulnya cinta itu banyak macamnya. Kita kupas dulu aja macam-macam cinta, saya spill satu-satu secara singkat saja, nanti endingnya di cinta patologis. Ada cinta itu yang namanya cinta transaksional. Itu seperti apa, Pak? Cinta transaksional itu ibarat kita jual beli itu harus imbang gitu, harus transaksi betul. Kamu ngasih apa, kamu ngasih apa, aku ngasih apa, kamu ngasih apa. Nah, cinta transaksional ini cenderung kepada kebendaan, hedonis gitu. Jadi kalau ada uang abang disayang, nggak ada uang abang ditendang. Jadi secara transaksional gitu. Yang kedua ada yang namanya cinta binal. Nah, ini yang kemarin kita bahas pada waktu podcast yang lalu, ini lebih kepada hal-hal yang bersifat erotis. Kemudian ada lagi cinta erotis, sudah kita bahas. Ada lagi cinta yang lebih tinggi yang kemarin kita singgung, cinta spiritual. Nah, cinta patologis ini cenderung obsesif. Jadi dia kecanduan cinta, sehingga muncul gejala-gejala psikologis yang menginginkan pasangannya itu menjadi orang yang sempurna gitu loh. Dia overprotective, dia over segalanya over, termasuk masalah cemburu over, kemudian selalu diawasi secara protektif, dan itu cenderung berlebihan. Kayak contohnya misalnya video call 24 jam gitu. Akhirnya begini Ji, saya lanjut dulu ya. Akhirnya kemudian salah satu merasa tidak nyaman, sudah, karena dia merasa tertekan oleh dorongan psikologis yang menuntut dia untuk sempurna juga. Jadi misalnya kamu cinta sama seseorang, secara intens kamu nguntit dia terus, kamu harus gini mas, kamu harus gini, kamu harus gini, kamu harus gini, sehingga
kecenderungan itu menjadikan pasangan kamu itu lebih tertekan secara psikologis itu. Ada juga cinta patologis ini yang kemudian mengakibatkan pelakunya itu menjadi tertekan secara psikologis sehingga dia harus bolak-balik ke psikiater. Contohlah, taruhlah misalnya kamu cinta sama seseorang, cowok misalnya. Cinta kamu itu berlebihan, sehingga kamu ngejar dia terus, bagaimana dia harus mendampingi kamu terus, bagaimana dia membalas cinta kamu terus, sehingga ketika tidak gayung bersambut, tidak ada respon dari yang kamu cintai, kamu akhirnya mikir dan dapat tekanan psikologis yang luar biasa sehingga harus dirawat oleh psikiater. Itu kira-kira cinta secara umum cinta patologis seperti itu. Jadi cinta yang justru akan membuat pelakunya itu sakit gitu loh, secara psikis gitu. Nah, ini nanti akan kita jelaskan dalam perspektif agama juga, Ji. Kira-kira seperti itu cinta patologis itu. Berarti cinta patologis itu bukan cinta yang sehat ya Pak ya? Iya, ya. Namanya juga patologis gitu ya. Patologis yang waloro sakit sih. Sakit. Kayak kadang ada celetukan-celetukan remaja itu jatuh cinta itu sakit karena jatuh gitu. Mungkin karena jatuhnya itu di cinta patologis itu. Ya. Kalau jatuh cintanya cinta yang normal ya jatuhnya di atas kasur dia. Enggak merasa sakit. Kalau cinta patologis jatuhnya di lantai yang bermarmer ya remuk redam Ji, nggak karu-karuan. Nah, ya kita lanjut ya Pak ya. Oke. Apakah perilaku cinta patologis itu muncul dipicu oleh adanya attachment style, pola pengasuhan, pola kemelekatan itu biasanya terbentuk dari pola pengasuhan dia mulai dari lahir sampai dewasa? Sebetulnya kalau menurut saya sih cinta patologis itu kecenderungan pribadi sih. Jadi ada seseorang yang berwatak perfeksionis ya, sehingga menuntut kesempurnaan pada semua orang. Mungkin kamu bagian dari orang yang berwatak berkarakter perfeksionis misalnya, menuntut kesempurnaan. Jadi pasangan kamu tuntut sempurna terus gitu. Padahal kita kan nggak begitu. Ya. Saya kira cinta patologis itu terbentuk dari latar belakang keluarga juga bisa. Nah itu. Makanya ada namanya kemelekatan Pak. Latar belakang keluarga itu kan dari bagaimana dia diasuh, ya, betul. Bagaimana lingkungan itu melihat dia. Betul. Kadang mulai sejak awal, sejak kita waktu kecil dulu, orang tua kita selalu menuntut kita perfeksionis misalnya. Kamu harus sholat, kamu harus ngaji, kamu harus belajar, kamu harus ini, harus itu, harus bla 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 bla. Sehingga kemudian secara bertahap tumbuh kembang psikologis kita muncul sebagai orang perfeksionis. Nah, ketika kita jatuh cinta, lawan kita yang kita cintai juga kita tuntut perfeksionis. Gitu. Orang perfeksionis itu kan menuntut segalanya itu sempurna ya. Padahal pada satu sisi yang kita cinta itu belum tentu bisa seperti apa yang kita inginkan. Namanya juga dua karakter yang berbeda. Yang istilah orang Jawa itu watak, watuk, wahingnya itu berbeda. Juga mempunyai kecenderungan yang berbeda. Nah kalau perfeksionis ini menuntut berlebih dari yang kita cintai, akhirnya ya sakit gitu loh. Kamu kok gini sih? Kamu kok gini nuntut aku kayak gini? Aku ini bukan malaikat loh. Aku ini punya kelemahan loh. Aku ini punya kekurangan loh. Aku ini punya sesuatu yang kamu tidak suka. Ibarat kamu ngajak orang yang kamu cintai itu ke warung. Kamu sukanya bakso dan kamu paksa dia nggak suka bakso dan kamu paksa makan bakso, mutah sih. Nah, akhirnya apa? Ada situasi di mana orang yang terkena cinta patologis ini merasa sakit gitu loh. Merasa sakit oleh dirinya sendiri. Dia kok nggak seperti itu sih, nggak seperti yang aku inginkan. Akhirnya putus, nyambung lagi, nggak sama lagi, putus lagi, nyambung lagi. Nah, hal-hal inilah yang menyebabkan anak-anak muda sekarang kita sering terjebak pada cinta yang patologis. Maka kemelekatan tadi yang kamu sampaikan tadi itu salah satu faktor di mana seseorang itu
bisa terpapar yang namanya cinta patologis gitu sih. Oke. Mm-mm. Bagaimana Pak cara kita mengenali tanda-tanda cinta patologis Oke, itu? satu, ketergantungan emosional. Jadi merasa tidak bisa hidup tanpa dia. Berarti kalau itu kan selama saya hidup gitu ya. Kalimat aku nggak bisa hidup tanpa kamu tuh kayak romantis banget gitu loh Pak. Betul. Kesannya itu. Tapi gini Ji, kalau kita tergantung sama pasangan kita, akhirnya kita sendiri yang sakit gitu loh. Ketika kamu misalnya menjalankan aktivitas, yang ada dalam diri kamu itu pasangan kamu, bukan kamu gitu loh. Jadi ekspresi kamu, kemudian kompetensi kamu itu sudah tercampuri di dalam hatimu oleh bayangan dia, sehingga ketergantungan emosional terhadap pasangan itu lebih bisa menarik diri kamu pada cinta patologis tadi. Oleh karena itu ketergantungan emosional ini harus standar gitu loh. Jadi standar itu kalau dalam bahasa agamanya kan al-iqtisad atau tawazun, balance gitu ya. Ketergantungan terhadap yang kita cinta itu harus biasa-biasa saja. Kalau kamu ketergantungannya terlalu, nah itu terlalu itu seperti apa Pak? Batas antara standar dan terlalu itu bagaimana? Gini, dalam bahasa agama ada gini, ahbib habibaka hubban muqariba wa antala tadri matal hubbu nazi'u wa ahbib wa abghib idza abghadda hudun muqariba wa antala tadri matal hubbu raji'u. Cintailah seseorang itu sedang-sedang saja, muqariba, balance saja, seimbang saja. Suatu saat kalau cinta itu tercerabut, maka kebencian yang muncul. Dan kalau kamu benci terhadap seseorang, maka bencilah seimbang saja, santai saja. Sebab kamu tidak akan pernah tahu kapan cinta itu akan kembali lagi. Kalau kamu cinta terus sama pasangan kamu misalnya, berlebihan, putus, yang terjadi apa? Stres. Iya, kayak kehilangan pegangan gitu. Iya, makanya ketergantungan emosional ini harus seimbang, harus biasa-biasa aja. Seperti yang tadi saya katakan di syair itu. Kalau kamu putus, aku cinta banget sama kamu, cintanya luar biasa. Dan itu biasanya cewek loh yang sering terpapar itu. Kalau cewek itu kan kalau sudah kamu cinta, ketika dia sampai nikah sekalipun, cinta masa lalu itu masih bisa berpotensi melekat gitu. Makanya kalau kamu cinta seseorang itu cinta santai aja gitu loh, nggak usah terlalu secara emosional tergantung sama pasangan kita, sehingga kalau kamu putus, stres, waduh, nggak semangat belajar, nggak semangat beraktivitas, nggak semangat untuk menambah knowledge, nggak semangat untuk menambah kompetensi. Itu satu. Menariknya tuh di situ nggak sih Pak? Apa? Ketika kita cuma biasa aja gitu, rasanya datar nggak sih? Ya, datar memang. Datar ya? Datar. Tapi gini Ci, mungkin ibarat kita minum es gitu ya, atau katakan minum kopi, hambar gitu kan. Iya kan? Orang merasakan seperti kan, itu kan. Biasa aja, terus apa menariknya gitu loh, apa spesialnya gitu loh. Cuman gini Ci, kalau kita nikmati bahwa cinta itu adalah satu proses yang tidak 1, 2, 3 hari harus kita nikmati, maka cinta yang biasa-biasa saja itu jauh lebih nikmat, karena nanti akan berproses menuju satu titik di mana kamu akan berdamping dengan orang yang kamu cintai. Sekarang kalau kamu habiskan misalnya rasa cinta kamu, taruhlah kamu misalnya manggil pacar kamu atau orang yang kamu cintai dengan beb misalnya, udah habiskan manggil beb. Nanti ketika kamu sudah jadi istrinya, beb itu sudah bosan. Iya. Nah, artinya saya maksud standar itu oke, kita tidak merasakan enjoy, nggak merasakan sebagai seseorang yang jatuh cinta. Iya. Tetapi ketika di ujung kita menikmati semuanya di pelaminan, wah cinta itu akan merasa nikmat sekali karena tidak kita habiskan energinya di awal gitu. Iya sih. Energinya di belakang gitu. Nah, cinta lagi misalnya gini, kamu suka milikin
beliin pacar kamu sesuatu, souvenir atau apalah. Udah habiskan itu sekarang. Besok kalau sudah berumah tangga, kamu tidak akan lagi merasa itu sesuatu yang spesial. Iya. Makanya kalau cinta itu santai aja gitu loh. Ya, nggak usah terlalu menggebu-gebu. Ayolah beb, ayolah. Ayo. Udah biasa aja itu loh. Karena nanti endingnya akan kita rasakan ketika misalnya kita jodoh dengan dia. Gitu loh. Ya, ini ambil contoh misalnya. Ya, ambil contoh misalnya saya. Ya, itu nggak pernah pacaran sama istri saya. Nggak pernah merasakan apa yang dinamakan ketergantungan cinta gitu. Tapi endingnya bisa dirasakan di akhir gitu. Nah, ini yang harus dipahami oleh anak-anak muda bahwa ahbib habibaka hubban muqariba wa anta la tadri matal hubbu nazi'un. Atau dalam syair lain ahbib habibaka haunamma asa ayyakuna baghituka yaumamma gitu. Santai aja. Nanti kalau sudah putus misalnya kamu dengan pacar kamu, apa yang terjadi? Stres. Kalau sudah stres, wis mudah nggak bangun, tidur mulu, makan nggak enak, bahkan ada gejala-gejala psikologis yang muncul seperti anxiety, kecemasan dan lain sebagainya. Maka kaidah ini harus kita jadikan renungan, bahan kontemplasi bahwa sesungguhnya cinta ini berproses, tidak 1, 2, 3, 4 hari kita membangun cinta, tapi nanti sampai ketika kita jadi suami atau istri gitu Ci. Yang kedua, perilaku kompulsif. Ini cirinya cinta patologis, terus menerus memeriksa. Ini tadi yang saya katakan. Wes pokoknya overprotektif ya. Pokoknya cici nggak boleh kayak gini. Pokoknya ayangku, sayangku, pacarku nggak boleh kayak gini. Bahkan ketika kamu berdiskusi dengan saya seperti ini, itu pacar kamu bisa cemburu loh. Ngapain cici sama Pak Zaki kayak mesra-mesraan kayak gitu? Padahal kita kan rekan kerja, gitu kan. Ada model-model kayak gitu itu. Saya perlu cerita di sini bahwa ada salah seorang mahasiswa yang ini teman anak saya itu sampai dirawat oleh psikiater karena dia ketergantungannya luar biasa. Yang dia cintai itu harus perfect, gitu loh, harus perfect. Jadi nguntit terus, kamu kok gini toh beb, kamu kok gitu toh beb, kamu kok gini sih. Akhirnya dia stres sendiri dong. Yang dipikir cuma itu doang. Padahal dia perlu perjalanan intelektualnya masih jauh. Nah, ini perilaku kompulsif. Jadi terus-menerus menguntit, memeriksa, melakukan tindakan repetitif untuk pasangan dan lain sebagainya gitu. Kemudian kecemburuan ekstrim. Ini cirinya cinta patologis. Kecemburuan ekstrim ini gimana kamu merasakan cemburu? Kalau nanti kamu sudah punya suami, cemburu itu kan tandanya sayang. Tapi kalau terlalu cemburu, cinta ekstrim itu adalah salah satu ciri cinta patologis dan ini juga akan menguras jiwa kita, menguras sisi psikologis kita gitu loh. Yang kita pikirkan cuma cowok gitu doang. Iya sih. Ya, kemudian ada lagi banyak sih. Lanjut dulu pertanyaannya. Oke. Dampak cinta patologis itu kan ke jiwa kita. Dampak lain dari itu misalnya ke grow up kehidupan kita atau yang lain, dampak dari cinta patologis itu? Lebih banyak ke psikologis sih. Kalau psikis kita itu sakit, maka aktivitas sehari-hari kita juga akan terganggu ya. Oleh karena itu sebisa mungkin cinta patologis ini harus kita sikapi dengan satu kesadaran bahwa ayo kita mencintai, tapi jangan terlalu. Apa saja yang terlalu itu kan nggak bagus. Kadang itu ada respon impulsif, Pak. Gimana? Respon, maksudnya manusia itu kan kadang stabil, kadang nggak stabil. Betul. Nah, ketika manusia di posisi yang tidak stabil, dia rentan impulsif untuk mencintai secara berlebihan. Nah, oleh karena itu kedua-duanya harus saling menjaga gitu loh, Ji. Kalau misalnya yang satu itu secara berlebihan, ekstrim, maka yang satu harus mengingatkan, ayo kita rem dulu.
kita masih dalam masa-masa mahasiswa misalnya, kita masih sama-sama pegawai misalnya, seperti kamu misalnya nanti kalau ketemu dengan jodoh atau lagi jatuh cinta, ayo kita rem dulu, karena kita tidak hanya ngurusin ini gitu loh, kita nggak hanya ngurusin masalah cinta aja, banyak hal yang harus kita urusin. Jadi saya kira efek dari cinta patologis itu lebih terkait dengan masalah bagaimana kita mensikapi secara psikologis. Kalau kita psikis kita itu gampang labil, maka ya sudah, kamu akan terpapar cinta patologis dan akan muncul kecemburuan ekstrim, kemudian sikap impulsif tadi itu selalu mengawasi pasangan kita secara berlebihan. Makanya yang saya sampaikan tadi, habibaka hubban muqariba tadi itu, cintailah dengan sedang-sedang saja, sebab kamu tidak tahu kapan cinta itu akan tercerabut. Kalau tercerabut, stres kemana larinya? Ke psikologi kan? Kalau sudah stres, ya sudah, kita nggak bisa ngapa-ngapain, tidur di kamar. Itu pun kalau bisa tidur. Kalau lanjut ke anxiety, parah tambahan. Anxiety itu sesuatu apa ya? Saya sendiri pernah ngalami, jujur saja, ngalami anxiety. Jadi pikirannya terbelah, memori ini terbelah. Yang satu itu bagus, yang satu jelek. Dua-duanya saling bertarung. Yang menang mana? Yang menang yang hitam ini, yang jelek ini. Pikiran saya itu terbelah jadi dua, dan yang nampak itu adalah sesuatu yang hitam semua. Nah, ini kan kasihan bagi remaja kita yang kalau jatuh cinta sampai mengganggu psikologis, sampai muncul anxiety dalam jiwanya. Itu nanti kasihan banget loh. Kalau seperti saya sudah tua kena anxiety, ya enggak apa-apa, nanti bisa diolah sendiri pikirannya. Kalau sudah tua aja kok. Tapi yang muda-muda seperti kamu, teman-teman yang masih belum menemukan pasangan, ini jangan sampai terkena dampak cinta patologis yang nanti muaranya ke anxiety. Itu bahaya banget ya. Kemudian saya teruskan ya, cirinya cinta patologis itu selanjutnya adalah mengabaikan konsekuensi, terus mempertahankan hubungan meskipun jelas-jelas tidak sehat dan merugikan. Ada nggak kira-kira seperti itu? Kita kayak jalani aja dulu gitu kan? Enggak, kita ini nggak sehat loh hubungan kita. Kamu nuntut pasangan kamu sempurna loh, Ci. Sementara dia nggak bisa seperti yang kamu inginkan, kan nggak sehat namanya. Iya. Kira-kira apa? Kalau seperti itu, kamu mencoba atau dia mencoba untuk memberikan masukan ke kamu, atau itu kamu tinggalkan, ya sudahlah, aku cepat cari yang lain pun akan seperti itu juga kan? Berarti yang harus kita bereskan adalah diri kita dulu. Iya, betul, secara psikis gitu. Iya sih. Kita bereskan diri kita. Kita kan nggak bisa saja terus dipahami tanpa harus memahami. Kamu kan nggak mungkin dipahami oleh pacar kamu terus, kan nggak mungkin. Iya. Suatu saat kamu juga memahami dia. Iya. Nah, kalau mintanya kamu aku pahami mas, aku pahamilah. Kapan kamu akan memahami dia? Maka kalau sudah kayak begini, namanya kan hubungan jadi nggak sehat, nggak imbang gitu. Kamu minta dia, ayo mas perhatikan, aku minta ini, itu, ada pekerjaan gini yang harus kita selesaikan bersama. Tapi dia kapan? Kamu ajak untuk berdiskusi, untuk memahami dia. Sekali waktu misalnya kamu ajak dia ke warung, ayo mas, kita lagi refresh psikis, ayo kita makan bakso bersama. Kapan waktunya? Sementara kamu minta terus pahami aku, kan gitu. Nah, ini namanya mengabaikan konsekuensi. Jadi terus mempertahankan hubungan yang nggak sehat, nggak gitu. Balance gitu. Nggak balance, betul. Ya. Nah, gini Pak, hubungan itu kan terdiri dari satu individu dengan individu yang lain. Supaya kita nggak terjebak sama cinta patologis nih. Bagaimana cara kita mendeteksi pasangan kita, apakah dia adalah sosok yang patologis atau red flag gitu loh, istilahnya. Gini, dua orang yang dimabuk cinta itu tentu sejak awal sudah harus bisa memahami karakter. Itu dulu yang harus kita lakukan. Sedini mungkin kita coba untuk memahami karakter pasangan kita masing-masing.
seperti apa sih calon kita atau pacar kita atau orang yang kita cintai. Sehingga di kemudian hari ketika itu berproses, kita juga berpikir gitu, oh ternyata kecenderungan dia seperti ini secara psikologis. Sama halnya ketika dia cinta sama kamu, maka dia juga harus memahami kamu secara psikologis. Oh, Cici itu senangnya kayak gini, kecenderungan psikologisnya seperti ini. Jadi pemahaman sejak awal terhadap karakter masing-masing ini mutlak diperlukan agar tidak terjebak pada cinta patologis yang tadi impulsif tadi, suka menguntit, suka memproteksi berlebihan. Karena itu apa ya? Coba kamu pahami dulu pasangan kamu secara psikologis. Oh, gini. Oh, Cici itu gini. Sehingga ketika kemudian ini berlanjut dan dua-duanya itu sama-sama tahu karakter masing-masing, aman gitu loh, Ci. Aman. Jadi ketika kamu misalnya labil, dia support. Oh, Ci, ayo kamu harus kuat. Dia labil, kamu yang mensupport. Sehingga apa ya? Balance gitu. Nah, sejak awal itu harus kita dalami dulu. Ya walaupun ada orang yang banyak di sedikit kasus menemukan itu ketika dia sudah berpasangan dengan istri, menjadi istri. Ya, ketika misalnya kamu tiba-tiba dijodohkan sama orang tua kamu yang kamu nggak tahu karakternya, gimana coba? Ya kan ada masa perkenalan. Nah, itu di situ itu. Masa perkenalan itulah kita harus benar-benar tahu karakter. Sebagaimana dia juga harus tahu karakter kamu gitu. Jadi ini harus diingat. Tapi biasanya di masa perkenalan itu kadang orang itu memakai topeng, Pak. Ya. Kalau niatnya itu sudah kepengen bangun satu hubungan yang sehat, maka orang itu harus mempunyai trust. Kepercayaan pada pasangan, nggak boleh lagi ada topeng, hipokrit namanya kan, munafik kan namanya kan. Maka kalau dia benar-benar mencintai kamu, maka topeng-topeng itu sudah harus ditanggalkan semua. Ini sering saya bilang sama anak saya, kalau kamu benar-benar mencintai seseorang, datang ke rumah. Kenapa? Saya tidak meminta dia untuk segera menikah, tidak. Tapi saya pengen tahu karakternya, gitu loh. Pengen tahu bagaimana dia bisa mengimbangi anak saya, sekaligus nanti saya menyadarkan anak saya, kamu itu bukan sempurna, jangan minta dipahami terus, kamu harus pahami juga. Maka ketika di awal-awal, ya ketika menjalin hubungan, topeng-topeng hipokrit yang memoles wajah menjadi tampan, padahal dia sebetulnya tidak seperti itu harus ditanggalkan. Udah aku seperti ini, Ji. Nah, kamu bisa nggak nerima aku apa adanya? Aku ini orang tani loh. Kamu pegawai loh. Misalnya pacar kamu gitu. Aku ini tukang tambal ban, Ji. Bisa nggak kamu nerima aku secara psikologis apa adanya? Ya. Nah itu nanti akan berproses sehingga kita benar-benar tahu bahwa oh dia itu jati dirinya seperti itu. Gitu. Oke. Itu kira-kira Ci. Oke. Kalau kita melihat dari perspektif nilai keagamaan, Pak, nah itu bagaimana? Saya kembali ke cinta ya, Ci. Cinta itu kata Imam Al-Ghazali menempati makom atau dalam bahasa tasawuf itu stasiun. Tadi tangga menuju Allah itu menempati urutan pertama. Fa innal mahabbata hiyal maqamatul ulya wal manzilatul quswa. Nah, inti ajaran Islam itu sesungguhnya adalah cinta. Kita tidak boleh kok cinta terus. Loh, inti agama Islam itu sebetulnya cinta. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Nah, pada titik inilah sebetulnya ketika kamu jatuh cinta atau siapapun yang sedang mencintai dan dicintai harus melaju pada cinta yang berorientasikan kepada ilahiyah seperti yang podcast kita kemarin itu gitu Ji. Nah, saya teringat kata-kata dosen saya waktu kuliah dulu itu inti ajaran Islam itu adalah cinta. Bahkan kamu tahu enggak kisahnya Abu Mansur Al-Hallaj?
Al-Hallaj. Al-Hallaj. Pernah kan dengar? Iya. Kan karena faktor politik kemudian Abu Mansur Al-Hallaj itu konon kabarnya itu dipotong lehernya, darahnya muncrat, bentuk apa? Allah gitu. Syekh Siti Jenar yang kita kenal di Jawa ini berkelahi dengan Wali Songo itu sebetulnya kalau kita baca di bukunya Mbah Dol Senori Akhla Al-Musamarah fi Hikayatil Auliya Il Ashrah itu makom mahabbahnya sudah tinggi. Yang dilihat itu Allah. Jadi ketika ketuk pintu, siapa di dalam? Dia bilang Allah, karena yang dilihat itu adalah Allah gitu. Menyatu. Makanya di apa tasawuf itu kan ada wahdatul wujud, ada fana, ada lebur. Istilah orang Jawa manunggaling kamula Gusti gitu. Nah, cinta itu harusnya berdasarkan pada nilai-nilai ilahiyah. Sehingga dia tidak terkena virus cinta patologis yang kita tadi sudah sampaikan panjang lebar. Cinta, oh iya, aku sedang jatuh cinta. Maka cinta ini harus kita tambatkan saja pada Allah. Kalau nanti dia jodoh kita, maka Allah akan menemukan. Dan saat itulah cinta yang sebenarnya sudah harus mulai, baru mau dimulai gitu. Ya sudah kita jalani biasa-biasa aja. Saya sering mengedukasi anak-anak muda, ya sudah kalau cinta ya biasa-biasa aja, santai aja. Nanti kalau kamu terlalu impulsif, nanti kalau kamu putus, stres. Kalau stres, secara psikologis jiwamu akan terganggu. Nilai kamu, nah, kalau kamu di pegawai, nanti kinerja kamu akan terganggu juga. Aduh, gimana hari ini aku putus cinta. Ini saatnya bikin SKP loh ini. Bikin saya kan nggak cair-cair kan gitu. Kan gitu. Ya, Terakhir, Pak. Oke, siap. Setelah kita membahas mengenai cinta patologis itu berdampak tidak baik, ya kan? Kemudian kita berpikir tentang bagaimana cara kita keluar dari lingkaran itu, Pak, dan membangun cinta yang sehat. Jadi gini, satu kesadaran bersama itu penting ya. Yang kedua nilai religiositas. Kemudian yang ketiga itu tidak bisa terbentuk begitu saja. Butuh proses tentu. Memang apa ya cinta yang sehat itu banyak hal yang melatar belakangi. Mungkin nanti bisa kita bahas lebih jauh di podcast selanjutnya. Tetapi paling tidak kesadaran bahwa masing-masing punya kekurangan kelebihan, kemudian dialog intens dengan pasangan itu mungkin bisa dilakukan sejak awal gitu. Sehingga pada masa-masa kita jatuh cinta, kita itu tidak terjebak pada cinta patologis yang impulsif tadi itu, terlalu menekan, kemudian overprotective dan lain sebagainya. Sakit kan begitu itu. Nah, jadi menurut saya kalau pengen keluar dari itu ya, ayo kita bangun hubungan ini secara sehat, secara psikologi kita berdua dengan pasangan kita masing-masing itu mencoba untuk memahami karakter, kemudian bisa menerima kekurangan dan kelebihan. Take and give, kemudian selalu berdialog, selalu berkomunikasi tentang berbagai tema yang menyangkut masalah hubungan tadi itu, sehingga bisa dicarikan solusinya ketika misalnya ada sedikit masalah yang mengganggu hubungan cinta tadi itu. Saya kira begitu. Jadi kita menjalannya itu enjoy aja gitu loh. Nah, kalau misalnya kita itu lagi berada di hubungan yang patologis, di hubungan yang toksik itu, gimana cara kita keluar dari itu? Lagi di hubungan toksik gitu misalnya. Bagi saya ya pelakunya harus kembali kepada nilai-nilai religiositas. Jadi karena itu sudah menyangkut kejiwaan ya, dan jiwa itu kan bisa disembuhkan dengan agama kan gitu. Menurut saya pahami agama tadi yang saya sampaikan itu. Oh begini, konsep cinta sesungguhnya dalam Islam itu seperti ini. Maka setelah itu berarti lebih ke nilai-nilai agama secara tasawuf ya Pak ya? Religiositas, tasawuf itu kan juga terapi. Iya. Ya terapi jiwa. Makanya di perguruan tinggi sekarang kan ada tasawuf dan psikoterapi ya. Lebih ke sana saja gitu loh.
ke agama, ke tasawuf, kemudian banyak mengeksplor informasi-informasi yang itu bisa meningkatkan kesehatan mental gitu Ji. Dan banyak kan buku-buku tentang itu. Misalnya Tahdhibul Akhlaknya Ibnu Maskaweh, atau misalnya Ihya Ulumuddinnya Imam Al-Ghazali, kemudian bisa juga misalnya Kalau filsafat kebahagiaannya Al-Ghazali itu, Pak? Boleh juga. Filsafat kebahagiaannya Al-Ghazali, kemudian Al-Kindi dan macam-macam itu kan satu terapi yang mungkin bisa kita pakai untuk keluar dari cinta patologis. Ya, dan yang terakhir yang perlu saya sampaikan, ya, jangan terlalu asyik dengan cinta. Artinya, oke lah kita jatuh cinta. Saatnya kita mengajak yang kita cinta itu pada hal-hal kebaikan. Misalnya sekarang, kalau kamu jatuh cinta, sekarang kan ada tuh namanya ngaji filsafatnya Fakhruddin Faiz, ya kan, di YouTube, di TikTok juga banyak. Ayo kita ke sana. Kamu tahu Socrates? Socrates itu filosof yang senang diskusi luar biasa. Iya, dia kan ke pasar itu kan. Betul. Mengunjungi satu kumpulan orang ke satu kumpulan yang lain. Itu sampai waktu malam hari itu diskusi filsafat sama teman-temannya sampai digejur air sama istrinya. Istrinya enggak ini. Dia kayaknya asik banget kehidupannya sendiri nggak sih? Kenapa kita tidak meniru seperti itu gitu loh? Kita oke lah kita cinta sama pasangan kita. Mbok yao kita ini agak sedikit keluar dari zona nyaman, zona enak kita bersama pasangan, lari ke situ. Ada maiyahnya Cak Nun yang sekarang beliau mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah, yang saya belum tahu update terbaru beliau. Waktu saya kuliah dulu Cak Nun masih muda dan memberikan edukasi banget dengan kita. Kita bisa juga berpikir belajar, misalnya sekarang kan lagi tenggelam pemikirannya Gus Dur, pemikirannya Cak Nurholis Majid, pemikirannya Komarudin Hidayat, pemikirannya Quraisy. Kenapa kita nggak memilih itu gitu loh, untuk sedikit meninggalkan zona enak kita bersama pasangan. Masa kita harus Beb, kapan kita healing? Ayo yuk kita ke kantin yuk, ayo kita cari bakso. Kenapa kita nggak ke sini dulu untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi diri? Kenapa kita harus di sini terus? Yang pada saat tertentu ketika kita terlalu intens, kemudian ada masalah, berantem. Kalau berantem, kecewa psikis yang kena. Wallahu alam bishawab kan kalau seperti itu. Ya. Baik Bapak, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Asik sekali ya. Semoga kita bisa terus menebarkan kebahagiaan, menebarkan kebaikan dan bikin podcast untuk episode selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa.